Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Bangsa Online, bertemu kembali dengan saya Masud Adnan. Kali ini kita masih akan membahas soal konflik pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sudah sekian bulan sampai sekarang belum ada penyelesaian sehingga warga NU, aktivis NU, bahkan kiai-kiai pesantren jenuh, bahkan sangat-sangat jenuh menyaksikan konflik ini, apalagi kita menjadi tontonan nasional bahkan internasional karena tidak kunjung ada penyelesaian. Ada pendapat bahwa para elit yang sekarang ini menjadi Rais Am, Ketua Umum PBNU, Sekjen, Khatib-An, dan Bendahara Umum, dan seterusnya, itu sudah sangat tidak layak untuk mimpin PBNU karena pertama mereka dianggap gagal baik secara individu maupun kolektif. Yang kedua, nah ini yang paling runyam kalau menurut mereka, ini pendapat orang yang berkembang baik di media sosial maupun di media mainstream, bahwa mereka sudah membuat NU malu, warga NU malu. Mereka dianggap tidak bisa menjaga marwah atau muruah atau integritas NU. Karena itu mereka diharuskan, ini pendapat yang secara umum, mundur secara gentle, mengakui dan bahkan minta maaf kepada warga NU. Karena mereka sebagai orang yang sempat dipercaya, walaupun sekitar 3 tahun, 4 tahun, tapi gagal total dalam menjaga organisasi yang merupakan warisan para ulama, para aulia yang semua kita junjung tinggi, baik keilmuan, karomah maupun kebesaran ulama-ulama itu, terutama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab, dan semua pendiri-pendiri NU yang lain. Nah, kali ini kita akan kembali membahas bersama Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said MA. Beliau guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dan beliau tokoh NU yang sudah malang melintang di organisasi Nahdlatul Ulama. Dan beliau juga banyak menulis tentang NU dan tentu saja tentang Islam di Timur Tengah. Beliau ini barusan saja dari beberapa negara, diantaranya ke Palestina ya, Prof. Mesir ya. Mesir dan seterusnya. Sehingga beliau punya wawasan luas dan yang paling penting beliau ini tidak pernah ada ewuh-pekewuh dalam berpendapat. Karena beliau merasa tidak punya kepentingan dengan semua itu. Beliau murni merasa sebagai warga Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum Prof. Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, baru datang dari mana saja Pak Kiai? Ya, ke Mesir urusan akademik, penerbitan, kemudian ke Aqsa. Ke Aqsa itu bukan menemui Benyamin Netanyahu, tapi itu ibadatan. Jangan-jangan cari ini Peter Berkowitz. Baru ke Yordania, ya, yang ke Palestina, ke Aqsa itu dimensi ibadah. Kalau yang ke Mesir dimensi keilmuan, sama yang di Yordania juga dimensi keilmuan, ya akademik. Jadi kita menjajaki kerjasama penerbitan, kemudian di ini mungkin ada tukar-menukar mahasiswa di Yordania. Baik, tapi kita tidak akan membahas masalah itu kali ini, Prof. Ini organisasi kita, organisasi
Nahdlatul Ulama yang semakin berlarut-larut ini. Kemarin sebetulnya sudah ada eh, apa eh, apa istilahnya di Lirboyo itu, pertemuan Mustasyar, ya pertemuan namanya musyawarah kubro. musyawarah kubro itu kan. Sebelumnya juga ada di pesantren Tebuireng dan juga ada di Peloso. Yang di Tebuireng ini menarik karena kemudian ada klarifikasi secara tidak langsung dari ajudan pengasuh pesantren Tebuireng Gus Kikin bahwa ternyata yang bikin acara di Tebuireng itu Gus Salam sama gua Gus Sato. Karena itu Tebuireng seolah ya gimana gitu kan. Tapi udahlah itu urusan mereka. Tapi yang paling penting bagaimana menurut Prof. Kiai soal eh, elit NU, elit PBNU, terutama desakan mundur dari hampir semua sepakat kalau mereka ini sudah seharusnya secara legowo, gentle gitu kan, mengundurkan diri karena faktanya udah gagal gitu. Iya. Mana, Bro? Memang kalau kita lihat dari sisi kesahajaan lah di kalangan NU di bawah. Sebenarnya di NU di tingkat PW, PC sampai ke tingkat MWC dan ranting. Sebetulnya nggak ada apa-apa itu. Artinya juga terpengaruh ya. Terpengaruh. Mau berantem mau apa di atas. Jadi elitis itu. Itu untungnya itu. Kalau itu sampai merembet ke bawah kan bahaya. Itu berarti mereka nggak mengakar, Bro. Nggak mengakar. Iya kan? Iya. Sebagai pemimpin mereka nggak mengakar. Bayangkan kalau seumpama waktu itu Gus Dur. Ya, waduh, problem itu. Itu kan. Jadi itu yang terjadi sepanjang yang saya lihat. Jadi tidak mempengaruhi daerah. Hanya kalau itu lama kan mempengaruhi. Iya, iya. Jadi menurut saya memang ini segera diakhiri. Mengakhirinya bagaimana? Mengakhirinya tidak ada jalan lain kalau sesuai dengan konstitusi organisasi dengan ADART. Ya lewat muktamar. Hanya menjadi problem berikutnya, muktamar itu siapa yang mengadakan? Karena itu semua kepentingan masuk. Jadi dia mau begini, maka nanti panitianya itu diambilkan dari dia. Kan gitu. Nanti kalau yang kubu yang ini yang melaksanakan, nanti, nah ini kan sebelum muktamar, itu harus ada islah dulu memang. Itu yang ideal. Biar ini tidak berlarut-larut. Kalau kita itu sama-sama mencintai NU, ya tidak bisa tidak, harus begitu. Nah, kita kan kalau mencintai NU, ya islah dulu. Nah, islah ini nanti dalam rangka akomodasi terhadap pelaksana muktamar. Jadi panitianya itu gimana? So yang kalau sudah panitianya kena dia, wah dia sudah optimis ini nanti yang menang kelompok saya kan begitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Mungkin usaha-usaha dari para sesepuh atau mungkin yang dorongan dari yang muda-muda itu sebetulnya kalau yang murni seperti itu. Nah, kemudian dieksploitasi kadang-kadang ya. Keadaan seperti ini dieksploitasi oleh masing-masing kelompok. Itu pandangan saya. Nah, eksploitasi itu kadang kiainya juga nggak tahu. Nah, iya. Karena yang bergerak aktor-aktornya di bawah itu kan. Level kedua gitu kan. Level ketiga. Nah, itu yang problem. Jadi kiai-kiai yang mukhlis, kiai-kiai sepuh yang nggak tahu apa-apa, kadang didorong-dorong ke sana kemari itu. Nah, ini yang mengerikan kalau menurut saya, Bro. Kalau dulu zaman sebetulnya yang dulu itu linear. Sekarang ini tidak linear. Linear misalnya dulu ada Hadratus Syekh ya si Mas Ari dulu ya. Dalam bidang politik Hadratus Syekh itu kan tidak begitu aktif mobilisasinya itu. Beliau itu mengajar, artinya di pondok.
tapi dia punya kaki. Nah, kakinya itu adalah Kiai Wahid Hasyim. Nah, kan gitu. Dan ini linier dengan ini, tidak memperalat. Itu yang terjadi. Misalnya Kiai Mahrus Ali. Nah, dulu yang saya tahu ya, Kiai Mahrus Ali itu dia tidak banyak ini, walaupun beliau seorang pedagang ya, samping kiai pedagang. Sebab kalau ngaji itu bulan Ramadan saja ngajinya. Kalau di Lirboyo kan ada Kiai Marzuki ya, Kiai Marzuki Dahlan. Nah itu dia punya orang yang bukan putranya waktu itu ya, yang saya tahu itu adalah Yai Syafi'i Sulaiman. Dewi Syafi'i Sulaiman. Lah itulah yang menjadi menjalankan ini. Jadi linier antara yang Maksudnya linier itu apakah Linier itu- termasuk integritas juga? integritasnya. Itu masalahnya sekarang. Nah, integritasnya iya, kemudian wawasannya iya, itu ketemu karena itu Dan keilmuannya juga ya. ilmunya iya. Dan ketika sekarang itu dalam bahasa tidak nyamannya, ini orang-orang yang menjadi orangnya, itu orang kedua, orang ketiga, itu berwatak makelar. Nah, itu masalah. Jadi kalau makelar jadi broker, jadi yang dipikir itu bagaimana menghasilkan uang. Nah ini yang menurut saya susah. Nah sementara si kiainya ini nggak tahu kan. Nah, yang kiai yang mukhlis yang ini nggak tahu. Nah itulah yang problemnya menurut saya sekarang. Ya sekarang ini kan ada juga yang berasumsi bahwa pangkal utama semua itu adalah uang. Jadi gonjang-ganjingnya konflik PBNU yang sampai sangat parah, kalau saya sudah paling parah sekarang ini, itu karena bersumber dari uang. Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim itu menganggap itu karena risma di muktamar itu sehingga PBNU tidak barokah. Nah itu gimana? Saya merasakan itu karena saya bukan kata orang ya, saya tahu sendiri. Jadi kalau tahu sendiri ini kan saya berani mempertanggungjawabkan bahwa kemenangan yang diraih dulu kan pertarungannya kan Gus Yahya sama Yai Said. Saya bilangnya Kang Said ya, Said Agil Siraj. Itu sama-sama ini petahana. Itu semuanya kalau saya tidak tahu yang Yai Said. Tapi yang grup Gus Yahya ini riswah itu. Itu riswah karena semua termasuk yang dari Jawa Timur itu kan pakai pesawat khusus itu di Jawa Timur. Mewah ya. Iya, makanya nyewa khusus. Iya, di charter lah. Iya, di charter. Dan menggunakan ini yang saya sampai pada saya menggunakan birokrasi, terutama birokrasi Kementerian Agama. Karena adiknya itu Gus Yakut adalah Menteri Agama. Kanwil itu kena pajak itu. Masya Allah. Nah itu untuk biaya ini, biaya itu segala macam kan. Nah, mereka tidak mau karena mereka takut kan. Nah, sampai di sana yang namanya hotel-hotel itu kan sudah diblokir itu. Artinya sudah disewa semua. Dan itu ada patilo gendernya. Patilo gender itu siapa yang punya suara, nanti ada asistennya, dan itu yang menentukan suara. Ya sudah, ketika saya itu tahu, ketika malam pemilihan, sebelum pemilihan, 1 hari sebelum pemilihan, kan ada rapatnya. Saya keliru masuk ke tempat itu karena kebetulan, bukan sengaja. Karena saya diundang untuk oleh Nahdlatul Turoth, diundang. Saya kan wakil Surabaya. Nah, itu saya diundang. Saya keliru karena temannya direktorat katanya. Ketemu di situ. Salah masuk berarti. Salah masuk. Tapi saya bukan mau ingin itu. Nah, ketika itu membicarakan bahwa suaranya itu 327. Nah, untuk GY. Nah, saya nggak percaya saya bisa ditentukan ini orang banyak sebanyak ini. Kan nggak percaya saya. Tapi ternyata saya ikut di dalam pembahasan tata tertib. Wah, itu sudah kelihatan itu strateginya. Jadi yang ngomong itu kelompoknya GY semua. Di sana diletakkan dan orang-orangnya umumnya orang Ansor.
Hmm. Dan itu ada anunya, ada apa ya, operatornya. Yang waktu itu operatornya itu dikenal dengan NII. Hmm. Nah, waktu itu ya, NII itu Nusron Wahid, Hmm. I-nya Ipul, I berikutnya Imin. Nah, Itu ini yang yang berkembang di menentukan, Muktamar ya? di Muktamar itu. Jadi yang lain-lain yang nggak masuk kelompok ini, nggak akan dapat suara. Nah, itu kira-kira. Nah, sampai secanggih itu gitu. Dan itu ketika pemilihan memang benar. Benar suaranya itu Angka itu ya? 327. Iya benar. Nah, ini kan luar biasa. Saya tanya pada teman-teman. Oh iya sudah diatur. Nah, Nggak. saya kapan hari itu kan bersama Ki Asep Saifuddin Halim itu ke kantor Kementerian Haji dan Umroh, Ya. ke Gus Irfan, karena Gus Ya. Irfan waktu itu perlu ke Ki Asep, kontak saya, akhirnya ketemu di Jakarta. Kebetulan kami berada di Jakarta saat itu. Nah, saat itu Gus Irfan ini kan Duriyah, Ya. Ki Asep Duriyah kan Ya. gitu. Gus Irfan menyampaikan, saya itu ditanya tentang konflik PBNU nggak pernah mau jawab katanya. Selalu saya ya istilahnya menghindar lah karena seperti itu. Terus tapi dalam obrolan itu secara tidak langsung Gus Irfan menyampaikan kalau NU itu mau baik, mikotnya tambah uang. Ya. Nah, dua Duriyah ini sebab itu sama membahas soal jangan sampai muktamar itu ada uang. Nah, persoalannya Prof, ketika saya bicara dengan teman-teman itu, mereka itu menganggap, wah itu kan sudah biasa. Terus ada Pak Yai lagi misalnya Kiai Malik Madani, terus gimana menghilangkan riswa itu kan sudah biasa di muktamar gitu. Jadi kiai-kiai yang tiap hari bergelut dengan kitab kuning bahwa riswah itu haram, ternyata tidak ada inisiatif untuk menghilangkan riswah di muktamar, ya kan? Nggak ada kepedulian, nggak ada kepekaan. Nah ini gimana, Prof? Kok sudah sampai seperti itu? Enggak, adanya ini ya, kalau saya di zaman Orde Baru, muktamar yang di Cipasung saya ikut ya. Hmm. Nah, itu pertama saya ikut. Nggak ada itu duit. Dulu ya. Iya, artinya nggak ada baru tahun 94 kan. Ya. Di tahun 94. Artinya memang tidak ada. Nah, baru setelah itu muncul Abu Hasan kan. Hmm. Nah, lah Abu Hasan ini pakai uang. Hmm. Jadi itu inisiator itu. Berarti pelopor money politik Money politik. di muktamar ya. Pakai uang dan itu kiai-kiai dikasih. Nah itu masalahnya. Nah, tapi Dan mau dan ya mau dan suaranya kan cukup signifikan. waktu itu ya. Iya, artinya selisihnya hanya 35 suara sama Gus Dur. Masya Allah. Ya. Nah itu pertama. Setelah itu terus ini ada duitnya terus. Setelah 94 kan 99 muktamar di Lirboyo. Mungkin muktamar Lirboyo kalau ada itu kecil. Nah, tetapi sudah mulai ada itu. Nah, itu pertarungannya Pak Hasyim Muzadi sama Said Akhil Sirot di mana? Di Lirboyo. Tapi Pak Hasyim itu menggunakan apa? Menggunakan komputer. Waktu itu kan masih sulit komputer. Semua cabang-cabang dikasih komputer. Itu bagus juga. Kan memang komputer bukan duit. Saya ditulis di situ. Dari Hasyim Muzadi, Jalan Cengger Ayam Malang gitu. Dan tidak ada masuk ke pribadi berarti. Iya, masuk ke kantor. Ke PCNU. Ya. Tapi seperti itu yang terjadi. Nah, setelah jadi reformasi, kemudian ada partai politik. Nah, itu saya kira sudah mulai. Nah, ketika di kantor Gus Irfan itu kan ada kebetulan salah satu ketua PCNU ikut di situ. Karena ngomong itu saya tanya, Gus, sampean waktu ke
Gus ketua PCNU ini dari Jawa Barat ini. Iya. Salah satu ketua PCNU Jawa Barat. Gus, saya tanya, waktu muktamar NU di Lampung, sampean sudah ikut peserta? Oh iya, saya baru dilantik itu langsung ke Lampung, ke muktamar Lampung, langsung ikut. Jadi baru dilantik sebagai ketua PCNU, langsung itu ikut muktamar katanya. Saya tanya, berapa nominalnya riswa di muktamar itu? Dan dia bilang langsung, oh enggak, saya bilang begini, kemarin aja saya sudah dikasih belum habis masa dikasih lagi. Jadi saya nggak mau saat itu, karena kemarin sudah dikasih belum habis sekarang dikasih lagi. Sampai segitu, Prof. Lah iya, saya kira setelah ini problemnya, setelah era reformasi terus ada partai politik itu punya agenda-agenda sendiri ingin melakukan, paling tidak itu bukan, kalau tidak intervensi itu melakukan, ingin dia mendekat pendekatan karena dia tahu bahwa NU itu punya akar yang kuat di bawah. Ketika pemiluan didasarkan pada elektoral kan, elektoralnya suara, maka orang semuanya berebut untuk NU. Dan ketika seperti itu tidak terhindarkan, maka terjadi riswah. Saya waktu muktamar di alun-alun Jombang itu, kebetulan saya kan 9 hari di Tebuireng, Bro. Karena saya dukung Gus Solah sama Kiai Hasyim Muzadi kan. Lah saat itu seperti ditulis Jawa Pos, saat itu kan 22 ketua PBNU saat itu semuanya bermalam di Tebuireng. 360 lebih ketua PCNU itu tidur di Tebuireng. Alasannya mereka itu ingin lebih dekat dengan Hadratus Syekh, karena Hadratus Syekh maqbarahnya di situ. Yang kedua memang mendukung Gus Solah karena dzurriyyah. Nah, Jawa Pos saat itu menulis bahwa panitia muktamar yang dikuasai kelompoknya Gus Ipul, Gus Yahya, dan Caimin, Nusron, kan panitianya itu kan dari kelompok itu sudah menyiapkan 4 tempat penginapan di 4 pesantren. 1 di Tebuireng, kemudian di Den-anya, terus di Tambak Beras, lalu di Peterongan. Menurut laporan Tempo, yang 3 pesantren ini kosong. Tidak ada yang nempati. Iya, tidak ada yang nempati, semuanya banyak yang ke Tebuireng, kadang mendukung Gus Solah. Nah tapi malam hari itu selalu datang orang ke itu, ya anak-anak muda ke kamar-kamar itu. Nah, salah satunya ketemu dengan saya saat itu sama Idi Muzayyad. Idi Muzayyad itu mantan ketua umum IPNU pusat. Nah, ngobrol lah dengan saya di di alun-alun. Dia ini operator yang menculik dalam kutip kiai-kiai itu, membawa uang 25 juta. Jadi ketika ngobrol sama saya dan Idi, dia bilang, "Loh, saya kan nggak maksa. Saya hanya bawa uang ke situ 25 juta per PC. Saya tahu Pengaruhnya suara. nah, Pak Yai kalau memang berkenan ini ada uang 25 juta tapi pindah ke pondok, ke Denanyar, ke ini, jangan di sini," gitu kan. Nah ini ngaku, itu ngaku. Ya ada yang memang langsung menggeret tasnya itu keluar gitu. Nah karena itu waktu itu, nah kok begini, akhirnya sempat ditutup pintu itu. Tapi kan pintu gerbang agar orang itu tidak keluar maksudnya. Tapi kan nggak bisa. Akhirnya banyak tamu ya udah dibuka. Ya jadi riswa itu sampai seperti itu caranya, luar biasa gitu loh. Nah ya, artinya riswa memang real terjadi, hanya kan tidak terjadi pada masa Gus Dur terpilih. Iya, betul. Setelah itu kan. Setelah itu. Nah, saya kan ingin mengatakan bahwa di Jombang, muktamar alun-alun itu riswa sudah rame, di Makassar katanya rame, di Lampung lebih gila lagi. Rame. Jadi saya yang bertanding waktu di
Makassar itu saya datang juga ke Makassar dan saya tahu waktu itu kan Gusola juga nyalon kan di situ. Ya. Itu berubah pilihan padahal itu banyak banyak yang Iya. ya kolega saya lah yang ada di Papua misalnya. Laporan ke saya, gimana? Berubah katanya oleh itu Selamat Effendi Yusuf. Itu dikali 50 per orang. per orang. Per PP. Berubah orang di sana Iya. daripada Nggak dapat apa-apa. ada apa. Nah, ini yang menarik, saya juga ingat Gusola. Jadi ketika di Tebu Ireng itu, ketika muktamar di alun-alun Jombang itu, begitu melihat situasi lapangan seperti itu, ada teman saya mendekati Gusola sama Ki Hasyim Muzadi. Katanya Gusola, katanya teman saya, "Gus, ini kan di lapangan terjadi pertempuran uang luar biasa. Gimana kalau kita juga mengimbangi? Mengimbangi juga pakai uang." Jawabannya Gusola saya mengejutkan. Jarak tempat tinggal saya dengan makamnya, dengan makbarah kakek saya Hadratul Ki Hasyim Asy'ari itu hanya 40 meter. Kalau saya pakai uang, nangis kakek saya. Itu diulang-ulang sama Gusola. Ki Hasyim Muzadi juga gitu saat itu. Ketika menjelang sekitar 1 bulan menjelang muktamar di Jombang itu, kontak saya, "Mas Ud, gimana ya ini? Itu PC-PC NU sudah diteleponi ada orang katanya nawarkan DP ke PC-PC NU. Masa kita mau pakai itu seperti itu juga?" katanya. Jadi itu seperti itu, Prof. Canggih gitu. Ya artinya apa? Pengaruh perubahan konstelasi politik di tanah air, kemudian itu mempengaruhi cara berpikir warga NU, cara berpikir elit-elit NU. Dan ketika itu sampai ke elit-elit NU, maka juga tak terhindarkan itu akan mempengaruhi ke elit bawahnya. Nah, sekarang bagaimana mengikis ya Riswa itu? Ya memang harus. Karena pelaku-pelakunya yang sekarang ini kan diantaranya paling enggak dugaannya seperti itu gitu kan. Ya menurut saya kalau yang sekarang ini memang hal-hal yang seperti itu menjadi problem. Ya termasuk di Surabaya yang saya tahu ya. Nah, di Surabaya juga ada dugaan seperti itu. Sehingga Kiai Miftah itu untuk kasus di Surabaya kan keras seperti itu. Sampai ada investigasi. Jadi gayanya Kiai Miftah yang sekarang dengan ya itu dipindah saja kejadian Surabaya dipindah ke PBNU. Jadi dia kalau ada berita seperti itu maka diadakan investigasi. Itu yang terjadi. Tapi persoalannya sekarang ketika Lampung itu ada seperti itu, saya kira sangat mustahil ya Miftah nggak tahu. Kenapa kok mulai dari awal kok tidak memang tidak mampu? Nah, itu menurut saya. Di Lampung itu sudah jelas. Terus bayangkan kan banyak pengakuan, ya. termasuk dari ketua-ketua kepala-kepala Kemenak. KY itu ketika ke sana itu naik jet, ditumpangi oleh dia saja sama istrinya. Nah ternyata punya jetnya siapa itu? Jetnya Erick Thohir. Lah kayak begini nih menurut saya itu harus hilang. Jadi tokoh-tokoh NU itu harus merakyat. Jangan ya memang orang mungkin dipinjemi ya. Ya. Tapi itu kan biayanya besar. Betul, iya. Apa yang satu jet ditumpangi orang juga. Iya. Dan jet itu mohon maaf, parkirnya aja di bandara itu mahalnya luar biasa. Lah untuk apa? Hedonis ya. Iya, kayak gitu loh. Jadi menurut saya memang kita harus merubah gaya hidup. Terutama pemimpin-pemimpin kita. Itu kalau enggak itu berimbas ke PW, berimbas ke PC, berimbas ke MWC, berimbas ke ranting. Nah itu komentar-komentar di medsos termasuk di status saya itu kan begini.
Begitu saya nulis soal risma, komentar mereka, "Jangankan di PBNU, Cak," gitu. "Di tingkat PC sampai ranting itu sekarang sudah pakai itu, Ya, Cak," katanya untuk terpilih. ya, Lah itu ini terpilih. Tapi itu sebetulnya kalau yang saya tahu ya, mmm, itu hanya di kota. Kalau mmm, di desa-desa. desa enggak, Mhm, di daerah-daerah itu enggak. Jadi itu yang menurut saya terutama yang menjadi pemimpin di kota, mhm, kayak Surabaya, Jombang, kemudian Tulungagung misalnya. Itu karena kaitannya dengan ini, dengan mungkin kalau partai ya dengan PKB, mhm, mungkin dengan PAN. mhm, Ada juga misalnya Probolinggo yang ini yang saya tahu ya. Saya tidak menyabdakan kalau yang tak tidak tahu. Nah, itu ada yang juga berkoalisi dengan PAN, mhm, dengan kompensasi nanti kalau ada pesantrennya itu nanti dia yang usahakan untuk mendapatkan apa dana hibah program ya. dari program kayak gitu. Tapi sekarang persoalannya, Prof, kenapa kiai-kiai itu heboh dengan konflik ini? Kok tidak cari akar masalahnya? Kalau memang diyakini bahwa riswah ini yang menjadi malapetaka, terutama malapetaka moral ya terhadap pengurus NU, kenapa nggak ada gerakan untuk, menghadang atau menghalau riswah ini? Iya. Apakah ini sudah dianggap lumrah? Katanya lebarannya orang-orang ini, Kak, ketua-ketua PJNU, Khairiayan katanya. Kan ngawur sekali itu, Bro. Nah, iya, artinya kalau tidak ada, ya kita yang adakan. Iya 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 iya. Artinya kita bikin gerakan Iya, moral. kita gerakan moral supaya orang itu tidak menggunakan duit. So kan tadi saya diskusi sama teman-teman. Misalnya NU grupnya NU Sultan Hmm. itu kan mau mengadakan Nah, NU Sultan, NU keramat. Keramat ini anu, Bro, sangat, pejoratif kalau menurut Ya, saya. oh, itu yang membuat kayak gitu NU NU online. online. Ini NU online ini dilematis Iya. itu. Nah, yang membuat seperti itu NU lain. Betul betul. Kemudian di apa namanya? Diadopsi Diadopsi sama oleh media-media media lain. iya. Nah, sudah saya menggunakan itu aja dulu. Itu kan nanti akan mengadakan peringatan 1 abad NU. Mhm. Berdisamakan dengan Kombes. Kombes. Hmm. Itu katanya di Senayan ya. Rencananya. Rencananya dengan mengundang presiden. Hmm. Pertanyaannya begini, mampu nggak apa namanya mendatangkan massa yang besar kalau tidak ada duit? Hmm. Nah, itu yang pertanyaannya. Kalau dulu asli NU itu tidak ada duit. Betul betul. Orang itu gotong royong. Hmm. Nah, ini ketika ini sudah kayak seperti itu, maka dia nanti dihitung satu mobil itu berapa, satu bis itu berapa, duitnya berapa, kan gitu. Terus biayanya berapa. Lah ini yang membiayai nanti tidak bisa tidak. Itu bupati, nanti gubernur. Nah, begitu. Lah, Hmm. ini masalahnya. Menurut saya, ketergantungan seperti itu, itulah yang membuat NU itu tidak punya wibawa. Hmm. Sebab mengadakan seperti itu nanti tergantung pada pejabat. Jadi mestinya tidak tergantung pada pejabat. Nah, itu yang terjadi. Ada istighosah. Nanti dari sana nyumbang berapa. Kan gitu. Dan itu orang biasanya mungkin PKB lah, sama siapa. Itu yang nyumbang. Kalau memang sukarela, tidak ada motif lain, itu bagus. Tapi kalau nanti ketergantungan terus, mau muktamar, nanti ini pasukan-pasukan dari elit pemerintahan. Nah, itu yang menurut saya perlu dirubah. Kita harus mencari sumber lain yang bisa seperti itu, tapi Tapi tidak. sumbernya bukan tambang juga Iya, ya? bukan tampang. Sesuatu yang bisa, NU itu bisa. Oh sangat bisa, Sangat bisa. sangat NU itu bisa. besar. Orang NU ini kan misalnya, tapi ini nggak sulit untuk bisa terjadi. Orang nyumbang setiap warga 5.000 saja. 1 bulan 5.000. Betul betul. I'anah saya itu ada dalam ADART itu. Hmm. I'anah syahriah 5.000 saya. Kalau 90 juta berapa?
Ya. Enggak usah 90 juta, Prof. Iya. 10 juta aja udah berapa selama kan? Nah ya ini kan besar. Kau usah banyak dan orang tidak berat 5.000 saja. Nah, tapi diintensikan artinya memang ada jasanya, administrasinya, jasanya orang NU itu berjasa kepada masyarakat. Itu bisa sangat bisa. Sangat bisa ya. Lah kok repot-repot begitu? Karena nggak ada inisiatif yang seperti itu. Karena nggak ingin mandiri. Ya ingin mandiri. Udah pengen dapat gitu langsung di ini. Iya. Dan dapatnya itu kan perorangan individual. Lah perubahan apa namanya? Ini kalau perubahan menjadi kultur, menjadi tradisi, ini sangat berbahaya. Dan kita gini, saya kadang-kadang berpikir begini. Lembaga pendidikan, kan NU ini pesantren. Di Indonesia itu tidak ada lembaga pendidikan yang bertahan lebih dari 4 abad. Jangan-jangan ya. NU ini bertahan sampai berapa abad? Atau hanya 1 abad saja? Karena sudah nggak ada keikhlasan. Lah itu yang harus kita. Itu berbeda ya. Lembaga pendidikan di Maroko, lembaga pendidikan di mana di Al-Azhar. Itu 1000 tahun. Sini tidak ada. Ada pesantren Sidogiri, itu yang paling tua untuk di Jawa Timur. Itu kan berdirinya tahun 1745, abad ke-18. Jadi masih 250 tahun sekarang. Tidak ada yang ini. Nah, kalau itu dari pesantren itu mengacu ke situ, saya khawatir NU ini nanti umurnya juga tidak panjang. Ya. Nah, maka supaya umurnya panjang, kita harus merebut kemandirian. Nah, kemandirian itu banyak inisiatif, tidak harus tambang. Ya. Nah, atau kalau memang tambang harus seperti itu, tambang, tapi betul-betul ikhlas. Bukan berwatak makelar. Nah, tokoh-tokohnya makelar. Ya susah. Jadi orang yang sudah watak makelar, itulah yang menjadi pengurus PBNU. Nah ini yang susah. Jadi orang cari yang jadi pengurus NU itu bukan orang yang berjasa bohir-bohirnya itu terus dijadikan pengurus. Jadi cari orang yang memang betul-betul ikhlas. Maka pengurus NU ke depan, PBNU itu cari orang yang tidak seperti, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Erick Thohir jadi bansor. Nah, kayak gini, itu kan motifnya apa? Motifnya dia ingin jadi calon wakil presiden atau ini. Nah, nanti ya keluar dia karena dia punya motif kan. Nah, juga problem Prof. Jadi pengurus NU baik tingkat PB maupun tingkat di bawahnya kadang motivasinya untuk mendapat jabatan. Nah ya. Enggak, maksud saya begini Prof. Kalau jabatan politik itu kan sudah lumrah ya, udah hampir NU itu dijadikan keset betul. Jabatan komisaris, ya kan, jabatan ini kan gitu yang di PB itu. Atas rekomendasi PBNU jadi komisaris ini, komisaris. Nah, maksud saya gimana kalau ke depan siapapun yang menjabat baik di pemerintahan ya, kecuali kalau perusahaannya sendiri lain. Misalnya jadi komisaris, misalnya Kang Said sendirilah jadi Komisarisnya kereta api. Kereta api itu kan sudah bukan tempatnya itu kan. Nah, yang gitu-gitu tuh harus mundur dari PBNU. Komisaris tambang harus mundur. Atau kalau tidak mundur, tetap sebagai komisaris, tapi gajinya diberikan kepada PBNU. Nah, PBNU dijadikan keset aja kan selama ini. Ya, menurut saya memang harus ada aturannya. Aturan itu secara umum mungkin sudah ada ya. Nah, hanya nggak dilaksanakan. Jadi misalnya kalau rangkap jabatan, menteri, terus menjadi sekjen. Harus mundur. Ya mestinya salah satunya mundur lah. Kalau Anda tetap mau jadi ini, ya mundur lah. Logowo kan banyak yang masih mampu, orang yang sehingga berakibat apa? Berakibat SK nggak selesai, misalnya ya, karena ribut dengan itunya. Tapi kalau SK nggak selesai masih nggak jadi tahan, Bro. Nah itu ada kaitannya dengan suara muktamar. Lah ya itu. Nah, itu apa namanya? Ya itu yang harus kita
kita gagas bahwa bagaimana NU itu ke depan punya sumber sendiri walaupun sedikit. Orang yang memang tak terelakkan ya karena orang NU itu tidak bisa lepas dari politik. Tapi kalau orang yang sudah nggak usah menjadi jabatan rangkap 2, yang misalnya yang jadi gubernur katakan gitu. Ya sudah saya nggak usah ngangkangi. Ya. Nah, itu ya gubernurnya. Tapi kita dukung kan gitu ya. Yang pimpinannya itu diserahkan pada orang lain. Dia fokus di Jabatan. persoalannya misalnya jadi bupati. Lah itu masalahnya mengeksploitasi kedudukannya di NU itu untuk dapat jabatan. Itu problemnya di situ. Siapapun, saya bebas saja kan saya ngomong. Siapapun harus punya aturan seperti itu. Nah, kalau aturannya seperti itu menurut saya itu akan bisa bukan habis ya, tapi meminimalisir. Iya. Meminimalisir problem-problem seperti tadi. Kadang kan sesuatu ininya jadi bupati misalnya. Dia ketua NU, rangkap jadi ketua NU. Ya otomatis yang bawaannya kan takut kan. Kayak nggak ada orang lain. Iya karena ada orang lain aja. Dan itu memang disengaja karena kalau dia melepas jabatan di NU itu takut Kak di bupatinya. Nah di situ. Nah ini yang menurut saya harus keikhlasan itu. Ada fenomena yang sangat menyedihkan Prof dengan konflik PBNU ini. Apakah ini bagian dari pergeseran nilai atau apa? Dalam konflik ini saling caci secara terbuka di media sosial. Dan caci makinya itu kalau saya sudah ya mohon maaf di luar adab santri lah. Ngutal-ngutal nggak karu-karuan, namanya dipelesetkan sampai macam-macam lah. Ini gimana menurut Prof Kiai? Sebetulnya kita itu punya akar historis tentang hubungan guru dan murid dan guru. Biasanya orang itu kalau sudah jadi guru dia punya murid hebat. Si guru itu tidak mau menyebut muridnya itu sebagai muridnya. Maka dia mengatakan itu sahabat saya. Padahal itu muridnya. Nah, itu kan untuk mengangkat. Itu muridku itu. Nah, itu kan untuk menaikkan dia, kan menurunkan dia. Kan? Iya. Pak gampang itu murid saya. Tetapi ketika si murid menganggap gurunya, dia tetap takwil bahwa itu adalah guru saya berada di pondoknya, kan gitu. Kalau dulu kan dia mulazamah, saya mulazamah itu mondok. Kalau bahasa istilah di dalam kitab-kitab, misalnya kitabnya Adabul Alim wal Muta'allimnya Kiai Hasyim Asy'ari itu mulazamah. Ada tabat, ada mulazamah. Nah itu dia bilang, itu satu. Nomor 2, kita punya akar sikap adab. Seorang guru atau seorang murid itu membiarkan muridnya untuk berbeda. Karena bersifat ijtihadi. Misalnya kasus Imam Syafi'i sama muridnya Ahmad bin Hambal. Banyak berbeda. Dan itu tidak apa-apa, tidak dimarahi, kamu harus ikut saya. Tidak mencengkeram murid ya. Enggak. Sehingga tapi dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan misalnya ketemu, bertamu segala macam ucapan-ucapan yang muncul dari dia, tetap dia itu sopan pada gurunya. Nah, dalam keilmuan itu antara guru dan murid itu arrot. Jadi kalau bahasa sekarang itu polemik. Nah, polemik itu biasa. Iya. Makanya di dalam pemikiran Islam itu apa yang disebut dengan adabul bahti wal munazarah. Etika penelitian dan berdiskusi. Nah, tetap dia itu membuat kata-kata yang sopan terhadap lawan bicaranya, walaupun itu sebetulnya muridnya. Nah, walaupun ini gurunya. Jadi tetap dia batas-batas keilmuan itu tetap dihargai. Nah, itu. Nah,
Sekarang dalam konteks keindonesiaan, setelah sampai ke Indonesia, itu apalagi di era media sosial, itu mengalami pergeseran. Karena terpengaruh dengan orang lain. Orang lain ngomong gini, kan gak ketemu berhadapan kan, hanya Iya, gini-gini iya. aja. Waduh, dia bilang, "Mbah, apa nan Jawa mustowa ibu." Kayak gitu. Kan gak kata-kata seperti itu kan muncul itu di media sosial. Misalnya Kiai Miftah itu diomongin apa gitu. Dianggap bukan ulama. Ya bukan ulama dan segala macam. Nah, itu menurut saya yang menurut saya ya itu yang ya itu dia sudah keluar dari etika pesantrenan, kesantrian. Jadi kita penyebutan segala macam itu harus tetap kita tunduk. Mungkin kita berbeda, tapi berbeda itu bukan berarti itu kurang ajar. Kita harus menjaga sopan santun dalam kehidupan. Nah itu yang harus dijaga oleh santri. Misalnya santri Lirboyo. Mungkin saya sendiri alumni Lirboyo. Walaupun saya itu bukan alumni dalam pengertian yang lama. Tapi saya pernah ngaji pada Kiai Marzuki Dahlan, ngaji pada Kiai Idris, ngaji pada Kiai Marus Ali. Itu, tapi saya bilang bahwa itu guru saya, guru ini. Tapi ketika ya Idris Marzuki almarhum ya, dulu saya menyebutnya tidak Kiai Idris, tapi apa namanya Gus Idris waktu itu. Waktu itu saya masih ingat itu ya Idris itu. Saya menyerahkan terjemah Bidayatul Mujtahid. Saya terbit buku saya itu 5 jilid waktu itu yang kecil-kecil itu saya serahkan ke Idris, saya ketemu di Surabaya. Saya bilang, "Saya ya Idris, saya adalah santri jenengan. Saya ngaji jenengan, saya mengaji burdah, ngaji beberapa kitab saya sebut di situ." Waduh, begitu takdimnya. Saya itu ditakdimi oleh Kiai Idris. Dan saya serahkan ini hasil saya tulis. Ini nanti santri-santri Lirboyo biar bacain. Gitu loh. Nah itu bagaimana seorang guru membesarkan murid-muridnya. Nah itu menurut saya itu etika berat. Ya, itulah yang disebut dalam adabul alim wal muta'allim. Memberi motivasi. Nah kita yang murid itu mungkin dalam pandangan-pandangan tertentu mungkin saya berbeda. Dengan Gus Itu Idris. Idris mungkin ada berbeda. Gus Idris itu dulu ketika zaman apa ya, sama Gus Dur itu berbeda. Iya, betul. Berbeda. Nah, tetapi sebagai relasi, sebagai ini, mungkin saya menjadi pendukungnya Gus Dur waktu itu. Bukan gitu. Tapi saya tetap hormat terhadap siapa namanya? Kiai Idris. Dan Gus Idris tidak mempersoalkan. Tidak mempersoalkan. Khawatirnya ini kan ada indikasi ini. Begitu pernah nyantri di suatu pesantren tertentu lalu harus ikut. Pokoknya pandangannya harus sama. Lah ini Ya, itu tak terelakkan secara sosiologis. Hanya seorang guru itu harus juga memberi ruang yang cukup kepada muridnya atau kepada ininya. Mungkin akan lebih baik seperti ulama dulu. Dia tidak menyatakan murid, tapi dua sahabat saya. Kan sama dengan gini kalau di kampus ya. Itu kan mahasiswa saya. Tapi sekarang sudah menjadi dosen. Ya saya tidak akan memperlakukan dia sebagai mahasiswa. Saya perlakukan dia sebagai berarti dosen. Perlu kiai itu sikap bijak, Prof ya. Lah iya memang harus bijak terhadap ya siapapun terutama pada santrinya. Apalagi santrinya ini sudah hebat. Sudah ya saya. Tapi walaupun tidak hebat misalnya Prof, masa berbeda pandangan, beda pilihan nggak boleh, Prof. Gimana sebetulnya? Ukurannya seperti apa? Artinya kalau dalam politik itu, kalau ada pergeseran memang, kalau secara sosiologis yang sam'an wa ta'atan pada guru, biasanya secara politik kalau gurunya A itu melok A. Itu umumnya pesantren begitu. Tapi telah mengalami pergeseran dan itu dimulai dari Tubuh Ireng. Tubuh Ireng itu nggak pernah sama partainya. Ketika NU keluar dari Masyumi, itu putranya Kiai Hasyim Asy'ari itu terbelah juga. Ada yang tetap di NU, ada yang di Masyumi. Kiai Karim itu Masyumi. Kan gitu. Nah, di Sidoresmo juga begitu. Tetapi mereka hubungan personal, peribadatan itu tetap. Nah itu maksud saya Prof. Artinya perbedaan itu harus
Idealnya kan harus dibiarkan. Iya, artinya diberi kesempatan. Iya, karena ijtihad masing-masing. Iya. Lalu jangan, wah ini suul adab, ini Apalagi bisa murtad. tidak menghargai gurunya, bukan alumni, ya kan repot kalau sudah kayak gitu. Ya, saya itu pergeseran. Jadi kalau adab itu adabul alim wal muta'alim. Adabnya orang sebagai guru, bagaimana bisa muridnya walaupun itu dalam hal pendapat atau hal mungkin politik itu berbeda, tetap dia itu menghormati perbedaan itu. Itu saya kira kasus Tubuh Ireng itu bisa jadi patokan karena di Tubuh Ireng itu nggak pernah sama. Ketika Gus Dur buat PKB, Gus Solah kan PKU. Nah, kan gitu lah ya maksud saya di situ. Artinya dalam politik mungkin bisa berbeda. Tapi kan tidak perlu dihujat-hujat kan. Iyalah iya, nggak perlu dihujat-hujat. Jadi wajar-wajar saja. Gitu. Jadi perbedaan itu suatu keniscayaan. Dan itu memang akar demokrasi itu seperti itu. Dan itu sudah dicontohkan oleh ulama-ulama dulu. Jadi seorang murid itu bisa membantah gurunya lewat karya ilmiah. Nah itu menarik itu. Iya. Nah, tetapi dia menjawab. Nah, menjawab juga dengan karya ilmiah. Tetap dalam batas-batas kesopanan. Walaupun itu gurunya. Kiai Hasyim Asy'ari juga berpolemik dengan namanya Kiai Yasin Al-Pasuruani, orang Pasuruan. Dan itu pakai nado. Itu ada datanya itu. Tapi kan mereka sama menjaga kesopanan itu tadi. Termasuk dengan Mas Kumambang ya? Enggak, dengan Mas Kumambang itu dan ya ada. Jadi kayak Hasyim yang nulis duluan. Nah, nulis duluan namanya Atopus itu. Saya punya itu dapat dari Belanda. Lah, kemudian Kiai Fakih Muhammad Fakih itu menulis, mensarai istilahnya. Tapi mensarai itu membantah. Membaca Kiai Hasyim. Ya artinya kan perbedaan pendapat itu sesuatu yang lumrah kan, apalagi ada hadis bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat dan seterusnya kan. Tapi kenapa di era yang sudah modern ini seringkali dianggap suul adab dan sebagainya, itu kan repot itu. Karena ya saya kira itu pengaruh media sosial yang memang dia melihat tiap hari di HP-nya itu orang ngomong kayak gitu. Maka dia terpengaruh. Nah, itulah yang menurut saya perlu santri atau sekarang yang sudah jadi kiai itu harus menjaga itu. Itu gak mudah itu karena saya mengalami sendiri. Jadi ketika saya dibantah pernah di media sosial dikatakan macam-macam lah saya. Tapi saya masih masih bertahan. Saya tidak membalas dengan kata-kata yang jelek gitu. Tapi santri saya itu di media sosial nggak terima. Nggak terima. Ya itu yang terjadi kan antar pendukung itu. Antar pendukung. Nah, itu yang kalau memang sama-sama bisa mengakses media sosial, itu memang yang wajib yang menjadi diteladani itu harus menjaga diri. Dan itu tidak mudah itu. Di era yang seperti sekarang tidak mudah. Nah, ketika dihujat, bagaimana dia mempertahankan atau tidak membalas, diem aja. Jadi tidak membalasnya itu sebetulnya membalas. Ya. Nah, itu untuk kemaslahatan bersama. Ya sama, Prof. Dengan kita itu video kita yang soal kan banyak yang diedit macam-macam sesuai kepentingan mereka itu. Banyak pengaduan ke saya itu. Ya saya diem aja. Ini masa kamu gitu gambarnya gini. Ya saya pikir ya amal jariah juga. Ada juga yang membuat judul, diberi judul. Jadi ini diberi judul. Said, rasanya punya diambil Saidnya aja. Said membongkar kedok Miftahul Ahya. Nah ini isinya gaon. Lah iya itu. Judul itu waduh lah. Apa sesuai kepentingan mereka gitu kan. Nah gitu tuh kok nggak berpikir bahwa itu juga diperbolehkan enggak dengan agama kan mereka pasti orang-orang terkait NU kan gitu. Ya mestinya ya itulah. Jadi kita itu kadang-kadang gampang membaca teks tapi tidak bisa
melaksanakan teknik itu. Iya, betul, betul. Jadi kita misalnya kita itu harus tawassut, kita harus i'tidal, kita harus bijak, kan gitu. Berarti fasih dalam berdalil, Berdalil, tapi nggak bisa nggak tapi miskin adab. itu yang terjadi. Terakhir Prof, terkait dengan Risma ini kan banyak memprihatinkan orang gitu. Saya tuh dulu pernah ngumpul sama kiai-kiai termasuk yang PC-PCNU tuh. Saya bilang begini, semua kiai, ketua PCNU, ketua apa, ketua PBNU, kan di belakangnya ada istri, ada nyonya, ada bunyai. Kalau dari muktamar PBNU, muktamar NU, tiba-tiba Pak Kiai yang ketua PC atau ketua PBNU tuh bawa uang ratusan juta atau puluhan juta aja, masa nggak ditanya oleh bunyainya itu, "Uang dari mana ini? Sampean kan muktamar kok dapat uang?" Gitu. Kok nggak ditanya ya sama bunyainya ya? Ya karena punyanya sudah mata duitan. Karena saya itu terus terang aja, begitu ada uang jangankan sampai puluhan juta, jutaan aja, 5 juta aja oleh istri saya, "Tekon gini Mas, ada dapat dari mana?" Gitu kan. Selalu ditanya seperti itu. Dan ketika saya jelaskan misalnya terkait sedikit langsung, balen Mas," gitu. Pernah suatu ketika. Kayaknya memang Gitu. istri itu juga bisa menjadi pengendali. Hmm. Bukan istrinya itu menjadi pendorong, tapi Hmm. pengendali agar si suami atau sebaliknya atau si istri yang jadi pejabat, suaminya menjadi pengendali supaya tidak terjadi hal-hal penyimpangan yang diantaranya dari riswah. Riswah itu kan hal kecil, tapi yang lebih besar kan korupsinya. Iya. Nah itu harus ada salingan. Itu yang kalau dalam ajaran Islam itu disebut tawasau. Saling memberi nasihat, memberi tausiah, mengingatkan. Semua orang itu tidak ada yang sempurna. Iya. Mungkin dalam satu keadaan dia itu teledor, maka ketika teledor itu dia diingatkan. Betul. Teman juga begitu, saudara begitu, anak, ya, itu harus saling mengingatkan. Jadi kita harus tetap ajaran agama itu memang kita itu sudah fasih, sudah hafal bahwa ini haram. Kalau dalam hadis disebutkan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Tapi ada yang apa namanya? Yang abu-abu, mustabihat, abu-abu. Dan tidak semua orang bisa tahu. Maka itu harus hati-hati. Disuruh kalau orang masuk dalam syubhat, maka faqad waqa'a fil haram. Maka dia akan jatuh ke dalam keharaman. Jadi maka supaya tidak jatuh keharaman, maka yang syubhat ini ditinggal. Nah di antara tinggal kalau ini ada duit dikasih, oh mungkin ini rela, tapi kan syubhat gitu. Karena dia tujuannya supaya dia memilih. Nah ketika syubhat ini harus ditolak. Lah itulah sebetulnya tasawuf seperti itu. Tasawuf kan begitu. Padahal di NU itu ada ajaran tasawuf. Iya ada ajaran tasawufnya. Tapi kok halal diambil, haram, apalagi terus ada kata-kata golek sing haram bayangnya. Itu. Lah iya. Ke muktamar itu kan berjuang memilih pemimpin gitu kan. Kok tiba-tiba dapat uang itu gimana gitu loh. Ya. Dan itu hampir merata kayaknya seperti itu. Walaupun saya sendiri kan ikut ya di dalam muktamar itu muktamar. Tidak ada yang seperti itu. Kita itu berdoa sendiri. Biasanya kalau organisasi itu, nanti siapa yang ikut? Nanti sumbangan berapa ongkosnya? Kan gitu. Nah ini yang biasanya kadang-kadang, misalnya orang yang menjadi DPR, bisa kue. Misalnya waktu yang Lampung ya, nanti saya yang nanggung. Ya janganlah itu, karena dia itu tidak pamrih itu jelas. Pamrih ditanggung nanti rumahnya kami nanggung. Ya orang sana, ya biasanya orang-orang Gerindra itu yang kemarin itu. Iya sama seperti itu. Itu bukan
saya itu real seperti itu. Tapi kalau kita membiarkan seperti itu, kita akan terkungkung. Iya iya. Makanya ada ucapan terima kasih kan. Iya, betul. Sudahlah, kita nggak usah, kita sumbangan, cara ke sana gitu. Ya kalau sampai tidak terikat, mau mau ongkosnya apa? Base misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi kita ini harus mandiri, harus mandiri. Jangan kalau sudah kalau sekedar seperti itu saya mungkin masih anu lah, masih bisa dimakfu gitu. Iya. Walaupun itu sebetulnya salah itu. Nah, yang baik itu tidak, idealnya tidak. Iya iya. Ketika orang sudah berlebihan, misalnya ke sana, biasanya nggak semua itu. Iya. Yang punya suara saja itu. Betul. Pengikutnya enggak. Yang punya suara itu bisa dapat 50. Nah, ya ini informasi yang saya tahu ya dari teman-teman itu. 50 juta. Bagaimana dapat 50 juta? Nah, yang lain ini wala alihi itu ya dapat gerimis-gerimisnya. Nah, kalau NU model seperti itu, selamanya tidak akan baik. Iya, betul. Jadi harus Ada gerakan ya berarti sekarang. harus ada gerakan. Gerakan. Kalau nggak ada gerakan, ya kita yang bergerak. Iya. Terutama kiai-kiai itu harus punya kepekaan. Bagaimana ini menjadi suatu wacana masif. Kalau perlu pesantren-pesantren itu awas. Kalau kamu jadi pengurus NU jangan riswah, jangan mau. Kalau kamu tamar kan harus gitu. Iya, mestinya begitu. Bukan mencari proposal dikirimkan ya. Baik, terima kasih banyak pemirsa. Saya kira sudah cukup gamblang Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said MA bagaimana pandangannya tentang NU, kejernihan dalam berpikir dan seterusnya. Terima kasih atas atensi yang selama ini sangat luar biasa. Kita ditonton ratusan ribu oleh pemirsa dimanapun berada. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tapi jangan lupa tolong di-subscribe agar kita bisa menyajikan podcast atau materi-materi podcast yang terus berkesinambungan dan berkualitas. Jadi sekali lagi tolong subscribe, komentar, dan like. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.